warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinaya Awalia dengan NIM 1103623044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video simulasi dari rapat evaluasi pendidikan dan pelatihan yang telah saya rancang sebelumnya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen di kelas 1. Terima kasih dan selamat menonton. Alhamdulillah akhirnya kita bisa duduk bareng di sini untuk bisa rapat evaluasi setelah hasil pelatihan kemarin. Oke, jujur saya masih merinding banget kalau ingat antusiasme peserta kemarin ya. Program kerja terbesar kita Guru Inovatif 4.0 yang resmi selesai di tahap pelaksanaan. Saya juga mau apresiasi banget ya sama teman-teman panitia semua, karena tanpa bantuan kalian semua tentunya kegiatan ini gak akan berjalan dengan lancar. Oke, sesuai agenda hari ini, kita akan bedah tuntas evaluasi pelatihan. Saya nggak mau laporan itu cuma asal-asalan saja gitu, tapi kita harus bedah dengan jujur sesuai sama komponen-komponen evaluasi yang udah kita rancang sebelumnya. Dari kualitas narasumbernya, relevansi materinya, efektivitas metode hybrid, dan juga hasil belajar pesertanya. Boleh langsung kita mulai saja Mbak Tania, silahkan dilaporkan mulai dari rekapitulasi kehadiran peserta. Untuk kehadiran di hari pertama full tim, tapi di hari kedua dan hari ketiga itu cukup pada penurunan karena masalah izin sakit dan juga karena masalah cuaca gitu. Tapi alhamdulillahnya di hari terakhir itu udah hampir full tim Mbak. Oke, berarti sudah cukup banyak kehadiran dari berbagai jenjang ya. Oke, boleh selanjutnya silakan untuk Mbak Ovi. Baik, terima kasih Mbak Kina, izin membaca datanya ke dalam ya. Kalau teman-teman lihat di grafik ini ada oleh sangat menarik, boleh dilihat di dua batang yang tinggi ini. Ini adalah skor untuk kualitas narasumber yang berada di angka 4,8 dan relevansi materi itu di angka 4,9 dari skala 5. Hampir sempurna banget, dan ini bisa divalidasi bahwa konten daging kita yang udah kita siapkan itu tentang AI untuk RPP dan media ajar benar-benar yang mereka cari karena guru-guru merasa relate banget. Oke, apa komentar spesifik dari peserta yang lagi gitu? Sebagian besar peserta menulis di kolom komentar kalau mereka suka gaya penyampaian narasumber yang tidak menggurui Mbak. Narasumber dinilai mampu menjelaskan istilah teknis AI yang rumit menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang awam. Contohnya pas menjelaskan soal prompt engineering, itu narasumber pakai analogi memesan makanan ke klien, itu menambah banget di guru-guru senior. Saya setuju sih Movi, waktu saya pantau dari belakang pas sesi praktek ChatGPT sama Gemini itu narasumber itu sabar banget dari satu-satu. Jadi dia tuh nggak cuma berdiri di depan podium aja, itu jadi nilai plus gitu buat narasumbernya. Oke, narasumber aman. Kalau materi gimana Mbak Ovi? Apakah mereka merasa relevan sama kebutuhan mereka saat ini di sekolah? Sangat relevan Mbak, poin kesesuaian materi dengan kebutuhan itu dapat nilai hampir sempurna. Guru-guru merasa terbantu banget, terutama materi pemanfaatan AI untuk menyusun RPP dan modul ajar. Mereka bilang ini jawaban atas kebingungan mereka selama ini menghadapi tuntutan administrasi kurikulum mereka. Oke. Tapi Mbak, ada satu catatan merah nih di data saya. Itu boleh dilihat di titik yang di angka 3,9, skor efektivitas metode kita anjlok ke angka 3,9, jomplang banget dengan yang angka-angka tinggi ini. Nah, catat itu ya Mbak Tania, tolong untuk batch selanjutnya teori kita padatkan dan akan kita perbanyak simulasi kasusnya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian Mbak Aska, evaluasi metode dan metode. Silakan Mbak Aska. Oke baik, terima kasih. Oke, jadi di sini berdasarkan diagram efektivitas metode yang sebelumnya disebutkan oleh Mbak Evi, saya buat tabel perbandingan efektivitas pelaksanaan dari versus luring. Kalau jujur Mbak, metode hybrid ini tuh sebenarnya emang ideal gitu ya secara konsep, tapi eksekusinya itu ada banget dramanya gitu, terutama pas sesi daring gitu, pas sesi pelatihan online. Oke, bagus. Nah, tolong di laporan nanti dipertegas ya bahwa metode hybrid itu perlu prakondisi teknis yang lebih matang sebelum pelaksanaan acara. Baik Mbak. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian inti yaitu dari hasil belajarnya. Tujuan kita kan bukan cuma
cuma bikin seminar ya, tapi juga membuat guru bisa menghasilkan produk nyatanya gitu. Nah, dari Mbak Tania boleh buka datanya Mbak, apakah semua peserta itu berhasil mengumpulkan tugas? Oke, alhamdulillah. Kita kurang lebih sudah mencapai target ya Ibu, karena ada 38 peserta mengumpulkan model ajar, sedangkan ada 36 peserta mengumpulkan media pembelajaran yang interaktif. 2 orang terkendala dalam pengumpulan model ajar karena itu terkendala dalam sinyal, sedangkan ada 4 orang yang belum selesai mengerjakan model ajar interaktifnya Ibu. Jadi kesimpulannya sudah jelas ya bahwa secara umum kita itu tujuan pelatihannya tercapai gitu dengan sangat baik, terus juga materinya juga relevan, tapi teorinya juga perlu kita padatkan gitu karena kemarin banyak masukan-masukan juga dari guru-guru peserta. Kemudian juga metode hybridnya itu juga perlu perbaikan dan pendampingan secara teknis gitu. Kemudian terakhir itu hasil karyanya juga sangat memuaskan. Sesuai sama dokumen perencanaan, kita punya tanggung jawab untuk bisa melaksanakan keberlanjutan dari program seminar ini gitu. Dari grup WhatsApp peserta jangan dibubarkan ya teman-teman panitia, kita bakal ubah fungsinya itu jadi komunitas belajar dan kita bakal pantau terus selama sebulan ke depan apakah mereka itu benar-benar bisa menerapkan ilmu mereka di kelas atau enggak gitu. Siap Mbak, nanti saya bantu share tips-tips AI receh mingguan di grup biar grupnya tetap hidup. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Segera disusul ya dokumentasi setelah rapat ini jadi laporan evaluasi yang resmi nantinya. Mari kita istirahat sejenak lalu kembali berdampak ke depannya. Untuk rapat evaluasi kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.